Bocil ini nakal banget, setiap melihat ada tukang gorengan, dia langsung mencuri gorengannya dan bawa kabur. Tapi kali ini tukang gorengannya tuh pantang menyerah, dia langsung ngejar bocil tersebut dan ninggalin gerobaknya. Tapi ternyata bocil tersebut mencuri gorengan untuk kasih makan ibunya yang benar-benar sakit. Mereka terlalu miskin untuk makan dan akhirnya dia harus mencuri seperti itu. Saat tukang gorengannya mengetahui hal itu, tukang gorengannya tetap masuk ke dalam kamarnya dong. Tapi tukang gorengannya nggak kasih tahu ibunya sama sekali dan bahkan dia malah kasih gorengannya secara sukarela untuk bocil ini. Karena dia benar-benar kasihan banget sama perjuangan bocil ini yang tetap harus menghidupi ibunya sendiri. Cewek ini marah-marah di restoran yang lagi muter, tiba-tiba dia malah kejepit dong di tiang ini. Jadi awalnya dia sama pacarnya diajak ke restoran yang bagus banget, di mana restorannya itu bisa muter untuk melihat pemandangan. Pas si cowoknya kasih satu kotak ini, si cewek pikir kalau dia bakal dilamar, tapi ternyata isinya anting doang dong. Pas ceweknya mau pergi dan berdiri, tiba-tiba karena restoran itu muter, dia malah nyangkut di tiang. Bahkan pinggangnya tuh kayak udah mau copot karena restorannya tetap maksa untuk muter dan pinggang dia terjebak di situ. Untungnya di sini ada tim pemadam kebakaran yang lagi dinner juga nih di situ. Dia pun langsung membantu cewek tersebut dan menyelamatkan dia. Akhirnya saat cewek itu hampir pingsan, tiba-tiba pacarnya langsung melamar dia dong. Dan akhirnya ceweknya pun menerima lamarannya dalam posisi kayak gini. Inilah rasanya punya temen terlalu kaya di sekolah, bikin insecure banget. Jadi kalau teman-temannya ke sekolah naik sepeda, dia itu malah pakai red carpet dan diantar ke limosin. Bahkan karena terlalu kaya, dia juga membawa koki pribadi sendiri untuk dibawakan ke sekolah pas lagi jam istirahat. Nah, karena temennya itu pingin banget diterima sama cewek ini, dia pun berusaha untuk pura-pura kaya juga. Bahkan dia pakai tutup kloset, pura-pura kalau dia itu lagi di pesawat. Dan ternyata dengan foto tersebut dia jadi ditemenin sama cewek kaya ini. Kalau kalian mending temenan sama cewek kaya gini atau temen yang apa adanya? Komen ya. Bocil ini bosen banget, hidupnya terlalu beruntung. Dia bahkan minta ke Tuhan supaya dia sekali-kali menjadi sad boy. Jadi waktu itu bocil ini lagi ulangan menggambar, tiba-tiba dia ketumpahan tinta. Tapi ternyata gambarnya menjadi gambar seni paling bagus sedunia. Bahkan saat dia cap-cip-cup aja ngerjain ulangan, dia itu hoki banget. Dia langsung dapat nilai paling tinggi satu sekolah. Tapi sampai besar dia itu mengalami hoki terus. Dia nggak pernah mengalami kesedihan sama sekali sampai dia itu bosen sama hidupnya. Bahkan dia berdoa ke Tuhan untuk mau jadi sad boy. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, dia menjadi sad boy dari kecil. Cewek yang dia suka sama cowok lain. Di sini dia bingung banget, ada rasa jealous dan sakit hati. Tapi lama-kelamaan dia seneng karena akhirnya dia bisa ngerasain apa arti kesedihan. Tiap hari ayah dan anak ini pergi belanja bulanan, tapi ibunya nggak pernah mau ikut sama sekali. Jadinya si ayah ini cuma baca pesan dari istrinya untuk mengetahui mereka itu harus beli apa, tapi istrinya nggak pernah mau ikut sama mereka. Dia pun dan anaknya benar-benar senang banget untuk belanja bulanan, sampai ketika mereka udah selesai dan mereka pulang, ternyata si anak malah menuju foto ibunya dan memberikan ibunya apel. Ternyata ibunya itu telah meninggal, jadinya si ayah dan anak ini akan selalu ngelihat WA ibunya, karena cuman ibunya yang paling mengerti apa yang harus mereka beli pas belanja bulanan. Dunia ini terbagi menjadi dua bocil, ada bocil mamba dan ada bocil putih. Nah, bocil mamba ini sedih banget, dia itu nggak bisa menggambar karena seluruh kertasnya itu udah hitam. Tapi tiba-tiba adiknya yang bocil putih selalu mengganggu dia dan buat kamar yang hitam itu berubah menjadi putih. Itu bikin bocil hitam benar-benar marah banget. Bahkan bocil hitam suruh bocil putih untuk jauh-jauh dari dia, dan itu ngebuat bocil putih jadi berubah menjadi monster karena dia terlalu sedih kakaknya seperti itu. Akhirnya setelah kakaknya minta maaf, bocil putih pun berubah menjadi bocil lagi, dan si kakak mulai mempersilahkan bocil putih ini untuk main ke kamarnya. Karena sebenarnya walaupun mereka berbeda, mereka itu bisa saling melengkapi. Kalau kalian tim bocil hitam atau bocil putih? Komen ya. Ternyata ini nasib telur ceplok yang jatuh di tangan orang yang gak bisa masak sama sekali. Jadi awalnya si ibu itu sebenarnya bisa masak, tapi dia itu lagi sibuk. Pas dia lagi makan telur ceplok, dia itu gak sengaja dapet telepon. Jadinya dia itu tinggalin telurnya. Nah, awalnya telur itu santai-santai aja karena dia masih berasa hangat. Tapi lama-kelamaan telurnya itu gosong sehingga si telur ceplok kepanasan. Nah, sayangnya bocil itu pingin menolong telur ini, tapi dia gak bisa masak sama sekali. Tapi untungnya si bocil ini masih ada niat untuk membantu telur tersebut. Dia balik-balikanlah telur tersebut supaya dia itu nggak gosong. Si telur pas dibalik-balikan tiba-tiba dia malah jatuh dan ternyata kuningnya pecah semua. Kasian banget ya nasib si telur ini yang jatuh di tangan orang yang nggak tepat. Kira-kira kalau kalian bisa nggak nih masak telur? Komen ya.
Guys, video ini lagi viral banget. Ngaku menerima pasien, staf rumah sakit ini benar-benar shock banget pas lihat CCTV dia lagi ngomong sendiri. Jadi kejadian ini terjadi di rumah sakit Vinoceto Sanatorium di Argentina. Di awal kejadian terlihat banget pintu otomatis terbuka dan staf ini benar-benar seperti melihat pasien yang ada di sana. Dia pun langsung mengisi data pasien tersebut seperti yang dilakukan setiap harinya. Nah, terus stafnya langsung dong menuju dokter yang disebut oleh pasien tersebut. Tapi ternyata pas kasih tahu nama dan data dari pasien tersebut, si dokter bilang kalau pasien tersebut baru saja meninggal 1 hari yang lalu. Dan akhirnya pihak rumah sakit mencoba untuk ngecek CCTV tersebut. Dan pas dilihat apa yang terjadi, si staf ini benar-benar kaget banget atas apa yang terjadi sama dia. Cara diam-diam ngumpetin makanan di kelas, eits, tidak untuk ditiru ya. Yang pertama, di balik seragam bisa tuh kita pakai jaket yang kebesaran seperti ini. Terus bisa masukkan semua cemilan kayak gini sampai kamu terlihat agak membesar. Eits, tapi itu belum selesai. Supaya terlihat natural, jangan lupa sumpelin permen kiri kanan di pipi kamu. Sheryl, sebelum masuk ke kelas kok kamu terlihat rada berubah ya? Kamu harus bersikap senatural mungkin dan merasa itu tuh bukan apa-apa, sehingga guru kamu mempercayai kamu. Setelah semuanya berhasil, kamu merasa cemilan kamu kurang. Jangan lupa pakai topi kayak gini kalau boleh ya. Terus masukin sisa-sisa cemilan kamu di topi ini. Kira-kira berhasil nggak ya? Kalau kalian mau lanjut, komen dan subscribe ya. Cowok sultan ini gengsinya kegedean pas dia itu lupa bawa dompet di restoran mahal. Bahkan kalau ada pengemis datang, dia itu pura-pura tutup muka karena walaupun sultan, dia itu pelit banget. Dan ketika dia minta bil, ternyata dia baru sadar kalau dia itu lupa bawa dompet. Karena malu takut ketahuan, dia pun sampai malam ada di kafe tersebut dan pura-pura minum kopi terus. Bahkan dia sampai minum puluhan kopi supaya dia nggak gengsi. Dia pun bingung banget nih pas restorannya udah mau tutup, dia harus bayar pakai apa. Sampai tiba-tiba pengemis yang tadi itu kasih dia duit untuk bayarin semua kopinya. Di situ dia menyesal banget karena udah jahat sama pengemisnya. Bahkan ternyata pengemisnya ini yang menolong dia. Cowok ini punya 1 badan doang, tapi kepalanya ada 2. Dan mereka berdua sering banget berantem. Karena yang satu sukanya apa, yang satu sukanya apa, tapi mereka harus barengan setiap saat. Bahkan yang satu tuh pintar banget dan yang satu tuh sangat bodoh. Itu ngebuat mereka saling tidak cocok satu sama lain. Dan akhirnya, karena mereka berantem saling ingin memisahkan diri, akhirnya mereka benar-benar terpisah dong. Bahkan mereka itu jadi robek satu sama lain dan membuat mereka tidak usah bersatu lagi. Mereka pun seneng banget awalnya menjadi manusia normal, tapi lama-kelamaan mereka mulai kesepian. Mereka mulai merindukan kehadiran satu sama lain karena bagaimanapun mereka tetap adalah orang yang sama. Tapi semuanya udah terlambat karena mereka udah terpisah.